Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Aku bisa merasakan bahwa darah dewa suci alam leluhur akan segera lahir. Bajingan itu tunggu saja. Kebencian ini tidak akan terhapuskan sebelum aku mencabik-cabikmu sampai mati. Ucap Yusuan menjadi sangat tidak sabar. Jelas dia sudah lama menunggu momen ini. Cahaya keemasan menerpa wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan energi darah yang naik dengan gila-gilaan di dalam darah emas. Yusuan duduk bersila di udara. Melihat cahaya keemasan di bawah, matanya menunjukkan ekspresi keinginan yang tak tertandingi. Jatuhnya permaisuri adalah kesimpulan pasti. Selama klan keabadian fisikku menerobos ke alam leluhur, maka seluruh alam Suanyin akan berada di bawah kendaliku. Meskipun ini hanya subdunia, tetapi mengandung banyak sumber daya dan energi dunia. Jadi aku akan selangkah lebih dekat dengan tujuan besarku. Gumam Yusuan. Sel-sel darah emas yang tercermin di matanya seterang bintang. Pada saat yang sama dunia Hanfan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Area es yang luas runtuh. Monster-monster yang ada di lapisan es mengaum. Mereka merasakan keanehan dunia. Tetapi raungan marah tidak dapat mengubah apapun dan itu tidak ada gunanya. Sekte atau kota yang dibangun di bawah lapisan es juga hancur karena runtuhnya lapisan es dalam skala besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Seluruh dunia Hanfan seperti bunga yang membusuk dengan cepat. Kehilangan vitalitas dan energinya dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini dunia yang awalnya putih berubah menjadi abu-abu. Hujan deras turun di langit yang telah tertutup salju selama ribuan tahun. Lapisan es mulai mencair dan sebuah danau muncul. Danau menjadi besar dan berubah menjadi laut. Menjadikan dunia Hanfan menjadi biru ketika es di seluruh dunia mencair. Hampir 80% makhluk musnah. Hanya beberapa yang lebih kuat yang selamat, tetapi situasinya masih belum optimis. Lagi pula ada banyak makhluk biasa di dunia semacam ini. Mereka tidak memiliki kultivasi, hampir tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi bencana alam. Energi kematian memenuhi seluruh dunia Hanfan. Mayat manusia atau mayat binatang yang tak terhitung jumlahnya mengapung di air laut. Satu-satunya Dewa Do di bintang ini mundur dan menyaksikan perubahan dunia. Matanya menunjukkan kesedihan. Tetapi saat ini dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah nasib dunia ini sama sekali. Dia hanya menebak bahwa ada keberadaan kuat yang telah melakukan sesuatu pada dunia ini. Sehingga dunia ini langsung direduksi menjadi dunia sampah. Jika makhluk yang masih hidup tidak segera meninggalkan dunia ini, mereka akan binasa dalam waktu yang singkat. Semua sumber dayanya akan habis, dan segera akan direduksi menjadi dunia limbah tanpa makhluk hidup. Aku sedang berpikir, apakah semua keabadian fisik berkultivasi dengan cara ini? Ucap Xiaoyan. Dalam kehampaan tidak jauh dari dunia Hanfan, Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci Bingyun. Sang ratu meringkuk di lengannya. Semua yang seharusnya dilakukan sudah dilakukan. Mata Xiaoyan beralih ke dunia Hanfan yang telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa kultivasi keabadian fisik adalah menentang surga. Dengan metode kultivasi semacam ini, orang yang tamak akan melahap kekuatan inti bumi secara sembarangan. Dan kemudian ribuan makhluk di dunia akan terlibat karenanya. Kultivasi mereka sama saja dengan kematian. Merusak keberuntungan seseorang, dan menentang kehendak surgawi. Ucap Xiaoyan menatap dunia Hanfan dengan mata suram. Pada saat ini dia mengerti lebih jelas mengapa keabadian fisik begitu kuat tapi dilemparkan oleh dunia. Mereka hanya peduli pada kultivasi mereka sendiri. Tetapi mereka tidak memahami prinsip sebab dan akibat. Meskipun makhluk di dunia tidak dibunuh dengan tangannya sendiri, tetapi untuk melahap semua kekuatan inti bumi, apa bedanya antara tidak langsung membunuh dan pembunuhan langsung? Kultivasi keabadian fisik akan menghabiskan kekuatan inti bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang tampaknya meskipun ini bukan alasan utama kekalahan dunia tanpa batas, kekalahan dunia itu pasti disebabkan oleh campuran faktor-faktor dari ras Yuan Shen. Melihat ekspresi tidak senang Xiaoyan, sang ratu lalu berkata, "Sejauh yang aku tahu, ras Yuan Shen yang asli tidak seperti ini. Meskipun ingatanku sedikit berbintik-bintik, aku samar-samar masih ingat bahwa ras Yuan Shen memiliki tatanan klan yang jelas. Setiap ras Yuan Shen tidak boleh melahap lebih dari 1/5 kekuatan inti bumi. Dan kekuatan inti bumi yang dilahap seharusnya meninggalkan tanda bintang untuk mencegah keabadian fisik menelan lagi." Ucap sang ratu. Xiaoyan berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Hanya pada saat inilah dia mengubah pandangannya tentang ras Yuan Shen setelah mendengar apa yang dikatakan sang ratu. Melihatnya sekarang, orang ini mungkin seperti yang kamu katakan. Dia bukan ras Yuan Shen yang asli. Semua kekuatan inti bumi di dunia ini telah hilang. Dan itu akan menjadi dunia sampah dalam waktu singkat. Ucap sang ratu melanjutkan. Apakah ada cara untuk memperbaiki dunia semacam ini? Tanya Xiaoyan.
Ini bukan karena kebaikannya. Hanya saja melihat dunia yang layu ini telah mengingatkannya tentang benua Dodi dan benua Doki. Jika semua orang adalah penjahat, lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang ketertiban? Dunia tanpa ketertiban pasti akan binasa. Sang ratu lalu berkata, itu bukan masalah besar. Baru saja vitalitas yang terkandung dalam tubuh orang itu cukup untuk berubah menjadi kekuatan dunia ini. Perbaiki saja, ucap sang ratu menjawab sambil tersenyum. Sang ratu selalu membuat orang merasa lega, seolah-olah semuanya mudah diselesaikan. Scene berganti di pusat bumi Hanfan. Bola darah emas di depan mata Yusuan membengkak hingga batasnya saat ini. Pada saat yang sama Yusuan segera bergerak, dan sekitarnya sudah dikelilingi oleh formasi yang telah dia buat. Lingkungan gelap bersinar dengan cahaya, garis-garis rumit diuraikan, dan sel-sel darah emas yang membengkak secara gila-gilaan segera dikendalikan oleh formasi di sekitarnya. Setelah semburan gemetar, inti bumi runtuh lagi. Tetapi pada saat ini Yusuan telah mengabaikannya. Karena darah para dewa telah diolah, dia hanya perlu menekannya menjadi pil. Dan itu akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Yusuan berkeringat deras saat ini. Aku hampir lupa, orang itu berbahaya dan licik. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Mungkinkah dia sudah merasakan ada yang salah dengan klonnya, dan dia hanya berpura-pura pergi? Dan menungguku berlatih darah dari para dewa kemudian muncul untuk merebutnya. Ucap Jimmy, sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Tidak, aku akan keluar untuk memastikannya dulu. Ucap Yusuan melepaskan kondensasinya. Untuk sementara dia menstabilkannya dengan formasi, dan sosoknya keluar dari pusat bumi. Lapisan es di dunia Hanfan berubah menjadi lautan. Yusuan bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Kekuatan yang kuat memicu gelombang besar. Dia berkeliaran di sekitar gugus dunia Hanfan. Tetapi dia tidak tahu bahwa posisi Xiaoyan saat ini sebenarnya tidak jauh darinya. Dia bahkan menatapnya berputar-putar di sekitar gugus dunia Hanfan dengan tatapan aneh. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak ada aura apapun di dunia Hanfan. Tidak, ini belum cukup aman. Aku harus memastikannya lebih jauh lagi. Dengan kelicikan anak itu, tidak berlebihan untuk bertindak hati-hati. Ucap Yusuan bergumam dengan dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, sosoknya menyapu kehampaan di sekitar dunia Hanfan, mencari kemungkinan tempat persembunyian. Seperti yang diharapkan, sosok Yusuan melesat menuju ke tempat Xiaoyan. Semakin dekat dan dekat dengan Xiaoyan. Akhirnya melewati Xiaoyan dalam kehampaan yang jaraknya kurang dari 10 meter. Dia sepertinya tidak memperhatikan keberadaan Xiaoyan. Itu tepat di depannya, tapi apa yang dia lihat masih kosong tanpa akhir. Melihat Yusuan yang berhenti dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, senyuman muncul di sudut mulut Xiaoyan. Itu benar-benar dia, gumam Xiaoyan. Ini hanya tebakan sebelumnya. Melihat perilaku Yusuan sebelumnya masih tidak ada kepastian. Tetapi sekarang Xiaoyan sudah memiliki 1 atau 2 jawaban di dalam hatinya. Kamu mengenalnya? Tanya sang ratu. Ya, dia sangat mirip dengan apa yang pernah aku temui sebelumnya. Pernahkah Yuan mendengar tentang klan Jimmy? Tanya Xiaoyan. Klan Jimmy? Aku tahu 1 atau 2 hal. Mereka mencari nafkah dengan merebut tubuh. Dan target dari merebut tubuh adalah semua orang yang kuat atau berbakat. Mereka seperti ras Yuan Shen, mengganggu beberapa keberadaan yang kuat sejak lama. Hanya saja sekarang keberadaan keduanya hampir tidak terlihat. Ucap sang ratu menjawab dengan anggukan. Jika dipikirkan lagi, memang sedikit aneh. Keberadaan keduanya sangat kuat, tapi mereka hampir punah dari dunia. Gumam Xiaoyan. Apakah itu Yuan Shen atau Jimmy? Kemampuan mereka tampaknya sangat menentang surga. Kemampuan mereka tidak terbayangkan. Kemampuan yang kuat akan dengan cepat membuat mereka menjadi peringkat teratas. Tetapi kemampuan seperti itu sebenarnya tenggelam. Mungkin seluruh makhluk hidup di dunia tidak mendambakan keberadaannya dan berkelompok untuk menghancurkannya. Klan Yuan Shen dimusnahkan karena invasi dunia. Tetapi apa yang dilakukan jiwa Jimmy membuat Xiaoyan merasa aneh. Kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh akan memungkinkan Jimmy menempati sarang burung tanpa perlawanan. Dan hampir tidak mungkin untuk menghapusnya keluar. Jadi bagaimana bisa klan Jimmy benar-benar menghilang dari dunia? Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan penasaran. Mungkinkah klan Jimmy tidak pernah menghilang sama sekali? Dengan kata lain mereka hanya bersembunyi. Misalkan adalah Yusuan. Mungkin dulu dia adalah keabadian fisik yang asli. Namun Jimmy telah merebut tubuhnya, menggantikan jiwanya serta mewarisi ingatan dan kepribadiannya. Lalu secara diam-diam tersembunyi di antara ribuan makhluk. Ucap Xiaoyan menganalisis kemungkinan. Penampilan Yusuan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Jika bukan karena Xiaoyan kembali lagi untuk merebut klon Yuan Shen, dan jika dia tidak memperhatikan keanehan pada klonnya, mungkin dia tidak akan mencurigai pekerjaan Jimmy.
Memang mungkin bahwa mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat bisa memiliki jumlah klon yang terbatas. Tetapi kekuatan klan Chimi adalah mereka dapat mengambil banyak klon. Dan aku tidak tahu berapa batas jumlahnya, ucap sang ratu. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak ada batasan jumlah. Bukankah itu berarti aku dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya? Menurut apa yang dikatakan Zizun, kekuatanku untuk merebut tubuh berasal dari klan Chimi. Jadi bisakah aku melakukan hal yang sama? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Jika Xiaoyan dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, maka dia dapat memiliki pasukan besar, yang semuanya dikendalikan oleh kesadaran Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh, kekuatan klon yang dia rebut tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Jika tidak, dia tidak akan berhasil merebut tubuh tersebut. Jadi dia tidak tahu bagaimana Chimi bisa melakukannya. Hal yang paling sulit dipercaya adalah, sepertinya tidak ada batasan jarak antara klon dan tubuh aslinya. Seolah-olah itu adalah kesadaran spiritual yang dihasilkan sendiri. Adapun bagaimana jiwa Chimi melakukannya, Xiaoyan hanya bisa menemukan cara untuk melacak ingatan jiwanya. Meskipun Zizun telah memperoleh kekuatan klan Chimi untuk merebut tubuh, jelas bahwa kemampuan klan Chimi lebih besar dari yang dibayangkan. Jika Yusuan benar-benar jiwa Chimi, maka itu mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Pada saat ini Yusuan berhenti. Dia menatap kehampaan di sekitarnya dengan mata penuh perhatian. Tidak, ruang lingkup pencarianku masih belum cukup. Aku dapat mencapai dunia Hanfan hanya dalam beberapa nafas. Jika orang itu ingin bersembunyi, dia mungkin harus membuka jarak tertentu. Aku ingat arahnya ketika dia pergi, ucap Yusuan. Tubuh Yusuan bergerak di saat berikutnya, menginjak kehampaan dan membuat ledakan sonik. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan melesat menuju posisi Xiaoyan. Terekspos, ucap Xiaoyan memandang Yusuan yang sedang menjarah. Dia datang ke arah di mana dia berada. Tidak, ucap sang ratu menggelengkan kepalanya. Melihat sosok Yusuan semakin dekat dan dekat, suara gemuruh menjadi lebih intens. Saat Yusuan datang, kelinci Bingyun menggeser tubuhnya yang besar ke samping. Kemudian Yusuan datang melewatinya dengan kecepatan tercepat. Sepertinya dia pergi ke dunia Hanhai untuk mencariku, ucap Xiaoyan. Setelah memandang Yusuan pergi, Xiaoyan tiba-tiba menoleh untuk melihat dunia Hanfan. Lalu sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia sangat berhati-hati, tetapi bukan hal yang baik untuk meninggalkan hidangan besar. Karena darah para dewa telah diperoleh, mari kita masuk lagi dan mencobanya, ucap Xiaoyan tersenyum. Lalu dengan ringan menepuk kelinci Bingyun. Pergi ke pusat bumi, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun mengguncang tubuhnya dengan enggan. Ekspresinya dipenuhi rasa jijik. Dia hanya bisa mematuhi perintah Xiaoyan dan menjarah ke pusat bumi Hanfan. Melewati permukaan yang telah berubah menjadi lautan dalam, dia datang ke pusat bumi Hanfan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang menarik perhatian Xiaoyan bukan lagi genangan darah emas yang terkondensasi di bawah. Sekarang itu berubah menjadi bola darah emas besar yang tergantung di pusat bumi. Melihat bola darah emas ini, meskipun Xiaoyan sendiri bukan dari ras Yuanzhen, fluktuasi energi darah yang memancar darinya menyebabkan darah Xiaoyan mendidih. Hei, ini benar-benar makanan besar. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Scene berganti. Ada planet Hanhai di kehampaan yang agak jauh dari dunia Hanfan. Yusuan tergantung di atas planet ini, menatap ke bawah dan menunjukkan senyum puas. Dia menarik nafas panjang seolah-olah kegelisahan di hatinya terlepaskan. Benar saja, dia sudah pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak menemukan petunjuk. Sekarang aku dapat melakukan penyerapan darah Dewa Suci dengan tenang. Dengan kekuatan inti bumi yang cukup, seharusnya aku bisa menembus ke badan fisik alam leluhur. Hahaha. Sebentar lagi aku akan mendominasi seluruh alam Suanyin. Permaisuri, tunggu saja. Karena kamu bersekongkol dengan bajingan itu, jangan salahkan aku karena aku harus menyingkirkanmu juga. Kamu sudah berada di ujung kekuatan. Tidak sulit membunuh begitu aku menjadi alam leluhur, ucap Yusuan tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu lama lagi, Yusuan tiba-tiba menginjakkan telapak kakinya. Saat berikutnya dia berubah menjadi pelangi panjang menuju dunia Hanfan dengan kecepatan tercepat. Scene kembali di pusat bumi Hanfan. Pada saat ini sesosok duduk tepat depan bola darah emas. Garis darah emas terus mengalir ke dalam keningnya. Dan sosok itu tidak lain adalah klon Yuanzhen yang sedang menyerap bola darah emas. Sosok asli Xiaoyan duduk bersila di samping. Sepertinya butuh sedikit waktu untuk menyerap darah emas sepenuhnya. Batas atas kekuatan klon Yuanzhen tidak akan berhenti karena masalah darah. Ketika Xiaoyan mendengar Yusuan mengatakan klon Yuanzhen hanya garis keturunan terendah, dia masih mengkhawatirkannya. Tetapi tanpa diduga bahwa itu hanyalah tipuan yang sengaja dia buat. Menurut waktu, Yusuan harus segera kembali. Kumam Xiaoyan. Tidak ada kekhawatiran dalam ekspresinya. Lagi pula masih ada sang ratu yang masih meringkuk di pelukannya.
sehingga Xiaoyan bisa dengan tenang melakukan penyerapan. Setelah sebatang dupat berlalu, sosok Yusuan tidak muncul seperti yang ditebak Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan terpancar keluar, dan tidak ada aura yang memasuki inti bumi di sekitarnya. Xiaoyan tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan orang itu. Pada kenyataannya Yusuan sudah kembali ke dunia Hanfan. Dia saat ini berada di langit di atas dunia Hanfan, membentuk segel batasan besar yang menutupi seluruh dunia Hanfan. Pembatasan ini disebut penutup langit 99. Seseorang hanya bisa keluar, tetapi tidak bisa masuk. Meskipun aku telah mencari sebanyak mungkin di kehampaan di sekitarnya, tidak menutup kemungkinan bahwa bajingan itu bersembunyi di suatu tempat. Ini adalah kasus, jadi aku harus berhati-hati sebanyak mungkin. Sekarang darah dewaku sepenuhnya matang, dan tidak akan terlambat untuk menyerapnya setelah aku membuat semua pengaturan. Ucap Yusuan terus membentuk runa segel pembatas. Sin kembali ke pusat bumi. Orang ini sangat berhati-hati. Dia sebenarnya meninggalkan lebih dari selusin jejak jiwa. Untungnya Yuan menemukan dan menghapusnya. Kalau tidak, begitu kita menyentuhnya, maka dia dapat merasakannya. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Jelas ketika Yusuan pergi, dia juga menyusun segel pembatas di pusat bumi. Siapapun yang datang dan menyentuh jejak itu, Yusuan akan segera mengetahuinya. Tapi sang ratu ada di sini. Saat memasuki tempat ini, dia melambaikan tangannya untuk menghancurkan semua rune. Tetapi rune itu tidak menghilang, sehingga Yusuan tidak akan menemukan bahwa seseorang telah masuk. Seiring berjalannya waktu, sel darah emas tinggi puluhan kaki telah berubah menjadi kecil. Hampir 80% darah dewa diserap oleh klon Yuan Shen. Pada saat ini tanda bintang berkedip di antara alis Yuan Shen. Awalnya hanya ada 2 tanda bintang, tetapi sekarang yang ketiga, keempat, dan bahkan yang kelima berangsur-angsur memadat. Kekuatan energi darah klon Yuan Shen meroket. Ini adalah kekuatan inti bumi yang terkandung dalam energi darah, yang dapat membuat darah dewa suci berevolusi menjadi alam leluhur. Xiaoyan bisa merasakan peningkatan yang berkelanjutan, tetapi setelah memadatkan bintang 5, Xiaoyan segera menekannya. Sehingga kekuatan inti bumi yang terkandung dalam darah tidak terus terintegrasi ke dalam daging dan darah Yuan Shen. Jika Xiaoyan tidak melakukan ini, sangat mungkin bagi klon Yuan Shen untuk menembus tubuh keadaan fisik bintang 7 atau bahkan bintang 8. Bukannya Xiaoyan tidak mau terus melanjutkan klon Yuan Shen menjadi kuat. Tetapi jika klon Yuan Shen menerobos ke 6 bintang, dia khawatir situasi serangan balik akan muncul kembali. Pada saat itu Xiaoyan hanya bisa menyegelnya di pagoda emas, dan keuntungannya akan melebihi kerugian ketika tidak bisa digunakan. Pada saat ini kekuatan bintang yang terkandung dalam darah ditekan di tubuh Yuan Shen. Itu tidak sulit dilakukan. Kekuatan inti bumi sangat murni tanpa kegelisahan, sehingga bisa sangat damai di tubuh Yuan Shen. Pada saat ini sel darah emas menyusut dengan cepat dan memadat di dada klon Yuan Shen. Tepat ketika penerapan berakhir, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh di atas. Xiaoyan sendiri mengangkat kepalanya hanya untuk melihat ke arah suara itu. Akhirnya dia kembali. Gumam Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di kejauhan dia mendengar suara tawa liar yang sepertinya berasal dari Yusuan. Ketika saya menerobos ke badan fisik alam leluhur, saya dapat merobek anak kecil itu dengan tanganku, dan aku juga dapat menekan permaisuri. Tubuh fisik ini tidak pernah merasakan kenikmatan membunuh penguasa alam Suanyin. Itu membuat saya tidak sabar mewujudkannya. Sekarang saya akan menyerap darah dewa ini dulu, dan akan menjadi badan fisik terkuat yang masih hidup di dunia ini, ucap Yusuan. Suara itu semakin dekat, terdengar seperti datang dari atas kepala Xiaoyan. Pada saat berikutnya dengan ledakan, sosoknya menerobos tanah dan bergegas ke pusat bumi. Sosok itu tampak sangat bahagia, dan sosok ini muncul tepat di depan kelinci Bingyun, dan tidak sengaja menghadap ke mata Xiaoyan. Wajah tertawa gila itu tiba-tiba membeku, tubuhnya yang kaku tampak seperti patung. Kemana perginya senior? Aku masih tidak mengerti beberapa pertanyaan tentang keabadian fisik, dan aku berencana untuk bertanya kepada senior lagi, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Yusuan menatap senyum di wajah Xiaoyan, seolah-olah hatinya dijepit oleh telapak tangan yang membuatnya merasa tercekik. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat tempat di mana darah dewa berada. Masih ada gumpalan darah emas terakhir yang tertinggal, dan kebetulan Yusuan menonton dengan matanya sendiri. Gumpalan terakhir itu mengikuti nafas klon Yuan Shen dan masuk ke dalam tubuhnya. Kamu, apa artinya ini? Aku menghabiskan ribuan tahun untuk mengolah darah para dewa. Bisa-bisanya kau mengambilnya, ucap Yusuan. Akhirnya tidak bisa menahan lagi, dia langsung berteriak keras. Otot-otot di wajahnya mengeras, dan seluruh wajahnya menjadi merah. Jadi begitu, senior mendadak tidak ada di sini. Kupikir Anda sengaja mencariku untuk mengajakku menyerap bersama. Maafkan aku menyerapnya terlebih dulu karena penasaran. Bagaimana jika senior mengolahnya kembali? Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos. Yusuan menggertakkan giginya, ototnya gemetar hebat. Dia tidak berbicara omong kosong,
tetapi berbalik dengan tajam dan menjarah langsung ke arah klon Yuan Shen. Selama klon Yuan Shen musnah, darah dewa dapat ditarik keluar. Tetapi darah dewa telah mengenali daging dan darah Yuan Shen dari keabadian fisik. Bahkan jika Yusuan mengambilnya kembali, itu akan sangat berkurang. Yusuan merentangkan lengannya, kelima jarinya membentuk cakar dan langsung menuju jantung klon Yuan Shen. Saat berikutnya sosok Yusuan tiba-tiba berhenti, dan kelima jarinya hampir menyentuh pakaian klon Yuan Shen. Permaisuri, jika kamu mencoba menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena kejam, ucap Yusuan. Cahaya ganas muncul di matanya, dan wajahnya penuh kegilaan. Sang ratu mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mengangkat jarinya dengan ringan. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Yusuan. Vitalitasnya mengalir pergi, mengembun menjadi bola darah emas di depannya. Tanda 8 bintang di antara alis Yusuan meredup satu demi satu, dan kekuatannya segera turun menjadi bintang 5. Kekuatan keabadian fisik berhubungan langsung dengan energi darahnya. Tanpa energi darahnya, maka kekuatannya akan turun tajam. Mengapa kamu muncul lagi? Mengapa? Teriak Yusuan, menoleh untuk melihat Xiaoyan. Senior benar-benar seorang profesional. Aku mengakuinya bahwa serangkaian aktingmu cukup bagus, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan langsung membuat Yusuan terdiam. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, ucap Yusuan setelah berhenti sejenak, lalu terus berteriak dengan marah pada Xiaoyan. Oke, kalau begitu aku akan mengakui kesalahanku, ucap Xiaoyan melengkungkan bibirnya. Karena kamu mengakui kesalahanmu, mengapa kamu ingin merancang untuk mencuri kecerdasan buatan orang lain? Apakah kamu merasa nyaman dengan menikmati hal-hal yang bukan milikmu? Ucap Yusuan dipenuhi amarah. Senior diam-diam menukar darah klon Yuan Shen-ku dan mengatakan kata-kata yang berbohong kepadaku. Klon Yuan Shen-ku mungkin bukan darah Dewa Fana, sebaliknya darah asli dari klonku sangat kuat. Apakah aku benar? Ucap Xiaoyan. Menghadapi Yusuan yang penuh amarah, mata Xiaoyan masih setenang air. Xiaoyan tidak tahu level apa klon Yuan Shen-nya. Tetapi jiwa Cimi ingin merenggutnya berulang kali dengan segala cara. Itu pasti karena klon Yuan Shen ini sangat berharga. Senior tidak pernah menyerah sejak di jurang kutub. Aku khawatir itu karena darah ini telah dibudidayakan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat berevolusi ke tingkat darah dewa suci. Apakah aku benar, Senior Cimi? Ucap Xiaoyan tersenyum. Nyatanya saat ini Xiaoyan masih belum bisa memastikan 100% apakah Yusuan adalah Cimi, dan dia dengan sengaja memancing Yusuan dengan berbicara seperti itu. Kemarahan Yusuan menghilang dalam sekejap, dan ekspresi marah di wajahnya segera menjadi tegas. Mampu mengubah suasana hatinya begitu banyak menunjukkan bahwa semua emosi sebelumnya dipalsukan. Sekarang aku hanya ingin tahu, kapan itu terungkap? Ucap Yusuan, mencibir menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Senior harus tahu, ucap Xiaoyan. Ya, memang benar bahwa mengambil darah Yuan Shen-mu adalah satu-satunya cara. Faktanya aku sudah menyerah pada klon Yuan Shen-mu. Tidak bisakah kamu tidak menggangguku? Aku mengelola darah dewa dengan usaha kerasku. Tapi kamu muncul lagi dan mengambilnya dariku. Apakah kamu masih layak disebut manusia? Ucap Yusuan. Pertemuan ini bukan keinginanku. Hanya saja kita benar-benar ditakdirkan. Ucap Xiaoyan tersenyum. Aku mengakui kekalahan. Tidak apa-apa darah para dewa ini milikmu. Dan klon Yuan Shen juga milikmu. Tapi bisakah kamu melepaskanku? Ucap Yusuan tersenyum masam setelah berbicara dia menundukkan kepalanya di depan Xiaoyan. Melihat ini sang ratu tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lembut. Sang suami tidak boleh percaya. Aku mendengar bahwa klan Cimi tidak hanya licik, tetapi juga pendendam. Bagaimana mungkin kata mengaku kalah keluar dari mulutnya? Aku pikir orang ini ingin menipumu. Jadi dia perlu dibunuh, ucap sang ratu menambahkan. Xiaoyan langsung setuju dengan ide ini dan menganggukkan kepalanya. Jiwa Cimi terlalu licik. Dengan klon Yusuan bintang 8 ini, pada waktunya jika dia benar-benar memiliki kesempatan, bukan tidak mungkin bahwa dia muncul di belakang untuk menusuk Xiaoyan. Jadi lebih baik membunuh daripada meninggalkan ancaman di masa depan. Jangan lakukan itu. Jika aku kehilangan klon ini lagi, aku tidak akan bisa memadatkan jiwa utamaku. Aku sudah menyerah. Jika tidak berhasil, aku akan memberikanmu esensi darah jiwa. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah balas dendam. Kamu harus menerima tawaranku. Ucap jiwa Cimi hampir menangis dan berlutut di depan Xiaoyan. Menghadapi keputusasaan Cimi, mata sang ratu tertuju pada Xiaoyan. Dia selalu meninggalkan keputusan di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali dengan memeliharanya. Itu justru berpotensi menimbulkan masalah besar baginya. Dan membunuhnya masih pilihan terbaik. Bunuh, ucap Xiaoyan dengan lembut. Sang ratu mengangguk ringan dan siap membunuhnya. Tunggu, aku bersedia menjadi bawahanmu. Kamu bisa menjadikanku sebagai premanmu, ucap jiwa Cimi. Menjadikanmu sebagai bawahan? Apakah kamu dapat dipercaya? Ucap Xiaoyan tersenyum dingin ketika mendengar ini. Kamu dapat yakin, aku bisa menyumbangkan esensi darah jiwaku. Jika ada pemberontakan,
Tidak akan ada yang terlambat untuk membunuhku, ucap Jimmy sangat putus asa. Dia sudah menderita kerugian di tangan Xiaoyan 2 kali. Temperamen Xiaoyan yang berubah-ubah membuatnya sulit ditebak. Tapi ada satu hal, orang itu masih bengis. Apalagi hal yang mengancamnya, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan lalu berkata, itu hanya esensi darah jiwa dari klon. Senior seharusnya memiliki banyak klon di tanganmu. Bukankah membawamu ke sini akan mengekspos posisiku? Jika klon lain datang untuk menyerangku, maka menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ucap Xiaoyan meremas dagunya, menyipitkan matanya, menatap Yusuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga memiliki banyak klon di dunia sensi, atau bahkan klon yang lebih kuat dari keabadian fisik bintang 8 ini. Jangan panggil aku senior. Ini adalah ketiga kalinya aku bertemu denganmu. Mulai sekarang biarkan aku memujamu sebagai guruku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana? Ucap Jimmy dengan sedih. Jika Xiaoyan masih bersikeras membunuhnya, sang ratu hanya perlu menggerakkan jari-jarinya. Xiaoyan merenung sejenak. Sangat disayangkan untuk membunuh preman keabadian fisik bintang 8 semacam ini. Belum lagi Xiaoyan tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi selanjutnya. Kekuatan tempur yang dia miliki sekarang berasal dari 2 tempat. Pertama adalah di pagoda emas lantai 12 yang disebut dimensi reruntuhan spiritual, dan yang kedua adalah Labu Dewa Permata 9. Labu Dewa Permata 9 adalah eksistensi yang tak terduga. Para senior di Labu-Labu Bermata 9 memiliki keunggulannya sendiri, dan mereka semua memiliki pengaruh besar dalam pertemuan Xiaoyan. Sejauh ini Xiaoyan masih tidak tahu tingkat kekuatan apa yang mereka miliki. Ada total 9 sosok di Labu Dewa Bermata 9, dan sekarang termasuk Dewa Roh Kematian yang baru saja muncul sudah ada 6. Masih ada 3 yang tidak muncul. Dan Xiaoyan tidak tahu seberapa kuatnya dunia tanpa batas di masa lalu. Adapun keberadaan binatang kuno di lantai 12 pagoda emas, latar belakang mereka beragam, dan mereka bisa menjadi kekuatan tempur Xiaoyan pada waktunya. Tentu saja apakah itu Jiuying atau Xiaoju, mereka mungkin masih menyembunyikan sesuatu. Menambahkan semuanya bersama-sama jika semuanya dikerahkan. Xiaoyan sebenarnya sudah memiliki kelompok kekuatan yang sangat kuat bersamanya. Tetapi setelah mengalami pertempuran dengan Taisu di alam Suanyin, Xiaoyan mengerti bahwa meskipun jika dia menambahkan semua yang dia miliki, itu belum cukup untuk membuat dampak nyata pada pertempuran skala besar melawan dunia Taisu. Apakah Yuan memiliki saran? Ucap Xiaoyan menoleh untuk melihat sang ratu. Biasanya Xiaoyan selalu mengambil keputusan sendiri, dan sang ratu tidak akan mengganggu keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan. Ini karena semua keputusan adalah milik keberuntungan sebab dan akibat Xiaoyan sendiri. Oleh karena itu, sang ratu tidak ikut campur sebanyak mungkin jika tidak diperlukan. Ini sederhana. Tahan jiwanya dan jadikan tubuhnya sebagai boneka, ucap sang ratu sambil tersenyum. Wajah Yusuan membiru hampir seketika ketika dia mendengar kata-kata itu. Baginya ide buruk macam apa lagi ini? Bagaimana menurutmu? Tanya Xiaoyan menatap Yusuan. Apakah aku punya pilihan? Ucap jiwa Jimmy tersenyum pahit. Mungkin tidak, ucap Xiaoyan tersenyum. Jiwa Jimmy penuh dengan kepahitan. Belum lagi darah dewa dirampok, dia bahkan akan dijadikan boneka sebagai sandaran. Dia sangat marah sehingga dia merasakan sakit jiwanya mengejang saat ini. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berkilat cerah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sial, apalagi yang ingin dilakukan orang ini? Ucap dalam hati Jimmy ketika melihat ekspresi Xiaoyan. Hatinya terkejut. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang lebih buruk daripada dilatih sebagai boneka mungkin terjadi. Mari bekerja sama. Tetapi sebelum itu aku ingin bertanya padamu. Berapa total klon yang kamu miliki? Tanya Xiaoyan. Tidak ada lagi, ucap Jimmy menggertakkan giginya dan menjawab. Lupakan saja. Jika kamu tidak mau bekerja sama, percuma saja menjaga jiwamu. Lebih baik langsung menghapusnya dan melatih tubuh ke badan fisik bintang 8 ini menjadi boneka. Ucap Xiaoyan, wajahnya berubah menjadi acuh tak acuh. Lusinan dari mereka, tapi kekuatannya sangat umum. Ucap Yusuan buru-buru berkata dengan keras. Apakah itu benar? Tanya Xiaoyan. Di bawah intimidasi Xiaoyan, jiwa Jimmy tidak berani memiliki ide untuk berbohong. Total 98 klon yang masih hidup, tidak termasuk Yusuan. Ucap Jimmy merasa kesal di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia hanya bisa menahan. Nadanya tampak rendah hati dan menyedihkan. Ingat Jimmy, kamu harus ingat hari ini. Begitu kamu berdiri, kamu akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. 10.000 kali lipat harganya. Itulah raungan di dalam hati Jimmy. Wajahnya menyedihkan, tapi hatinya penuh kebencian. Di mana 98 klon ini? Tanya Xiaoyan. Dia secara alami tahu bahwa penampilan jiwa Jimmy yang menyedihkan hanya tipuannya. Ada di berbagai dunia, tetapi beberapa klon hampir tidak berguna dan tidak berharga. Ucap jiwa Jimmy dengan nada kesal. Tetapi sebenarnya dia berbicara dengan dingin di dalam hatinya. Benar saja, orang ini menginginkan lebih banyak klon dariku. Sungguh manusia terkutuk dan serakah. Ucap dalam hati jiwa Jimmy. Itu benar, karena itu masalahnya, aku bisa bekerja sama denganmu. Selama kamu setuju,
Aku akan membebaskanmu dalam 10.000 tahun, ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak peduli dengan bagian kedua dari Cimi. Ketika Cimi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan. Matanya serius dan penuh keraguan. Aku tidak percaya, ucap Cimi setelah terdiam. Klon ini aku ingin menggendak jiwaku menempatinya 70%. Tetapi dominasi masih milikmu. Jadilah pelindungku selama 10.000 tahun. Dan aku berjanji akan membebaskanmu setelahnya. Ucap Xiaoyan mengabaikan jiwa Cimi yang tampak sedikit bandel. Tetapi secara langsung menyatakan kondisinya. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan merebut tubuh menyelimuti Yusuan. Jika ada sedikit pun perlawanan, aku akan menghapus jiwamu. Ucap Xiaoyan, suaranya segera keluar. Benar-benar perampok yang tak tahu malu. Menghadapi permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, Cimi tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Dan ketidak menolak ketika Xiaoyan menempati tubuh klon Yusuan. Dalam sekejap jiwa Xiaoyan menempati 70%. Dengan ciri Xiaoyan akan memiliki dominasi kepada tubuh keabadian fisik bintang 8 Yusuan. Tentu saja selain menempati 70%, Xiaoyan juga meminta sang ratu untuk memperlakukan pembatasan pada jiwa Cimi. Dan pembatasan ini dapat langsung menghancurkan jiwanya. Tidak diragukan lagi bahwa situasi jiwa Cimi seolah-olah diborgol dan dikunci dengan kuat. Selama ia memiliki hati yang memberontak, Xiaoyan dapat membunuh jiwanya kapan saja. Dan kemudian menduduki tubuh Yusuan. 10.000 tahun adalah 10.000 tahun. Aku akan menjadi premanmu selama 10.000 tahun. Kuharap kamu tidak mengingkari kata-katamu, ucap jiwa Cimi berteriak dengan marah. Tergantung, jawab Xiaoyan dengan tenang. Mendengar ini jiwa Cimi membeku lagi. Apakah janji barusan kebohongan? Tanya jiwa Cimi. Dia tidak pernah mengalami penghinaan yang memalukan seperti itu. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa siksaan Xiaoyan baru saja dimulai. Jika tahanan roh mengetahui ini, dia pasti sangat bahagia. Dengan begitu dia bukan lagi satu-satunya pihak yang dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Dan sekarang memiliki objek kedua untuk diganggu. Tentu saja itu akan tergantung pada bagaimana kinerjamu dalam 10.000 tahun, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Sang ratu menutupi mulutnya dan tersenyum terkekeh. Punggung Xiaoyan tercemin di matanya yang indah, seolah hampir persis sama dengan Zuzang di masa lalu. Adapun jiwa Cimi saat ini, dia tidak bisa tersenyum sama sekali dan sulit untuk mengungkapkan perasaan di hatinya. Cahaya biru tiba-tiba terpancar dari cincin Xiaoyan, dan cahaya biru itu berisi berita dari tahanan roh. Apa yang membanjiri pikiran Xiaoyan adalah serangkaian besar informasi yang membuat Xiaoyan merasa pusing. Dia mengusap alisnya. Informasi rumit ini sebenarnya sangat sederhana untuk diringkas. Pembunuh 1000 pisau. Tolong, ucap suara jiwa tahanan roh. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu trik apa yang dimainkan tahanan roh. Meskipun terlihat sedikit bodoh, kekuatan jiwa yang dimiliki tahanan roh sangat kuat. Seharusnya tidak ada keberadaan yang dapat mengancam jiwanya. Tapi dia mungkin menemui beberapa kesulitan sehingga ingin Xiaoyan membantunya. Pada saat ini setelah kehendak jiwa Xiaoyan menempati 70% dari tubuh Yusuan, sang ratu akhirnya menjentikan jarinya. Kekuatan cahaya putih tenggelam ke dalam jiwa Cimi. Dan jiwa Cimi sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama sang ratu juga mencabut penindasan jiwa Cimi. Sosoknya yang bungkuk kembali lurus. Tetapi tidak ada lagi tawa liar di wajahnya. Dan dia mati rasa seperti batu yang telah kehilangan kebahagiaannya. Kamu bisa mengikutiku sekarang, ucap Xiaoyan. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk bersila di belakang kelinci Bingyun. Melihat ini, Cimi juga siap untuk tunduk. Tapi tanpa diduga, begitu dia mendekat, kelinci Bingyun mengeluarkan gerangan ancaman. Ikuti saja dari belakang. Aku tidak peduli jika dia menggigitmu, ucap Xiaoyan. Cimi mengangguk dalam diam. Dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya, dia melihat bahwa klon Yuan Shen tumpang tindih dengan tubuh utama Xiaoyan dan segera menghilang dalam bayangan Xiaoyan. Teknik penggabungan semacam ini tidak biasa, karena ini juga dimiliki oleh kekuatan klan mereka untuk merebut tubuh. Merasakan energi darah yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Cimi menggertakkan giginya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat berhati-hati. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Keluhan ini hanya bisa ditelan dengan gigi patah. Tidak berani marah ataupun berbicara. Adapun dunia Hanfan, dunia ini benar-benar kehilangan kekuatan intinya. Ia akan menjadi dunia yang tidak berguna dalam waktu dekat. Ini adalah takdirnya. Pada saat ini terdengar suara gemuruh yang tumpul dari dalam tanah. Dan setelah menyembur keluar dari permukaan, lautan yang tak berujung langsung memenuhi dunia Hanfan, membanjiri hampir seluruh planet. Tetapi ini tidak penting lagi, karena setelah itu tidak akan ada makhluk hidup yang akan lahir. Dan hanya masalah waktu sebelum runtuh. Pada saat ini pelangi panjang dari kelinci Bingyun bergegas keluar dari lautan, memicu gelombang besar dan melesat menuju kehampaan. Yusuan dengan hati-hati mengatur pengengkangan yang kuat di atas dunia Hanfan. Dia ingin melihat apakah pengengkangannya bisa menghentikan perjalanan Xiaoyan. Namun faktanya sosok kelinci awan Bingyun tidak berhenti. Adapun batasan yang dia tempatkan, itu seperti gelembung yang dihancurkan dalam sekejap. Gelembung yang menutupi seluruh dunia Hanfan runtuh. Menurut pendapat Cimi, segel pembatas ini sangat kuat, dan dia cukup percaya diri.
Tapi sekarang sepertinya sang ratu bahkan tidak membuat gerakan ekstra ketika menghancurkannya. Yusuan sedikit linglung, tetapi pada saat ini suara Xiaoyan terdengar dari lubuk hatinya. Ikuti, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan mengenai jantung Yusuan secara langsung. Dan yang terakhir, buru-buru mengikuti kelinci Bingyun dari belakang. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.